So today we share the Vinaya. So for the news, Samanera news, Sally especially for to practice a Sila perfectly. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai Winaya, khususnya untuk Samanera yang baru dan Sayala yang baru di Tabis. Okay, all together chant the Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. So Buddhas they made the rules using the two jnana. This two jnana is the number one Samanyutta jnana. Number two is a Mahakaruna jnana. So Samanyutta jnana means that the Samanyutta jnana know everything. But even those Samanyutta jnana know everything, but not enough to make the rules. So Buddha have to take the another jnana, Mahakaruna jnana, compassion, great compassion jnana, knowledge. Jadi Buddha merumuskan aturan untuk para samana itu dengan dua nyana ya. Jadi menggunakan dua nyana ini Buddha membuat aturan. Nyana yang pertama adalah Sabanyuta nyana. Ini artinya pengetahuan serba maha tahu. Pengetahuan Buddha yang serba maha tahu. Terus yang kedua adalah Mahakaruna nyana. Yang artinya adalah cinta kasih yang sangat besar. Jadi dua pengetahuan ini berlandaskan dua pengetahuan ini Buddha membuat aturan untuk para samana. All Buddha rules are support the unity of the Sangha. Semua aturan Buddha adalah untuk mendukung persatuan dari Sangha. So although our Buddha passed away more than 2,500 years, but Buddha rules are stay the effort to become the unity of the Sangha. Walaupun Buddha sudah parinibbana lebih dari 2.500 tahun yang lalu, tetapi aturan yang telah diturunkan oleh Buddha itu masih berpengaruh besar untuk persatuan dari Sangha. Seeing such kind of the benefit, our first Sangha Council Mahathera, such as Venerable Mahakassapa, Venerable Ananda, etc., they are never trying to prepare the rules, maintain the original rules. Jadi karena melihat manfaat yang sedemikian besar, maka di pertemuan agung yang pertama, para Mahathera yang dulu yang misalnya seperti Bante Ananda, Bante Mahakassapa, dan yang lainnya itu 500 arat semua itu, mereka tidak mengubah satu aturan pun yang telah diturunkan oleh Buddha. Jadi mereka hanya menjalankan aturan yang telah diturunkan. Nowadays, every country also has their constitution. This also we call the rule and regulation of their country. But one country constitution no longer than more than 200, 300 have to repair again because they don't use Samanyutta jnana and Mahakaruna jnana. Sekarang ini banyak negara-negara yang punya kesepakatan masing-masing mengenai aturan ini. Jadi kesepakatan itu pun tidak bertahan lama, bisa terus direvisi. Karena pada saat membuat kesepakatan aturan itu mereka tidak menggunakan dua nyana itu, yang Sabanyuta nyana dan Mahakaruna nyana itu. So our Buddha using the Samanyutta jnana and Mahakaruna jnana to make the rules. So because this, so far, these Buddha rules are very active and
very beneficial for the all Sangha community. Karena Buddha merumuskan aturan berdasarkan dua nyana tadi, yang Sabanyuta nyana dan Mahakaruna nyana, maka aturan tersebut itu sangat berpengaruh besar dalam komunitas para sangha sampai sekarang ini. Among the rules, there are two kinds divided into the two portions. One is a Varita Sila. Second is the Charita Sila. Varita Sila meaning is a have to restrain, like the Panatipada Viramani. No, should not do. This is called Varita Sila. Another is a Charita Sila. Charita Sila meaning is a have to do, but sometimes not yet know, at that time also not apathy. So there are two kind of rule. One is a Varita, like Panatipada Viramani, Adinadana Viramani. Another is a Charita Sila, have to do. So Sikhiya rules are under the Charita Sila. Jadi secara umum aturan dari Buddha itu ada dua kelompok. Yang kelompok yang pertama dinamakan Warita Sila, kelompok yang kedua namanya Carita Sila. Yang Warita Sila ini artinya adalah hal-hal yang harus jangan kita lakukan atau yang harus dijauhi. Misalnya seperti membunuh, berbohong dan sebagainya. Itu yang jangan dilakukan. Tetapi ada yang kelompok yang kedua namanya Carita Sila. Itu artinya misalnya seperti Sekhiya. Jadi itu adalah aturan yang harus dilatih, yang harus kita perbuat, maksudnya yang harus kita jalankan, itu yang bagus. So there are 75 Sikhiya rules directly in the Bhikkhu Patimokkha. But Sikhiya are not only 75. No? Other Sikhiya also have in the other chapter. No? Total ada 75 aturan Sekhiya di dalam Patimokkha Bhikkhu. Tetapi sebenarnya tidak hanya 75 ini. Di dalam buku yang lain pun ada lebih dari 75 Sekhiya ini. So because this in the Patimokkha, in the introduction of the Sikhiya chapter, our Buddha say, Ime Kopanaya Samanto Sikhiya Dhamma Udesa Aginchanti. He not say the 75 Sikhiya, just say Sikhiya only. Karena itu pada saat mengajarkan Sekhiya itu Buddha mengatakan seperti ini. Inilah aturan-aturan Sekhiya. Jadi Buddha tidak mengucapkan inilah 75 aturan Sekhiya. Artinya jumlahnya bisa lebih dari 75. Except Sikhiya chapter, in other chapter in the Patimokkha, like Parajika, Buddha already say 4 Parajika. Sangatisesa 30, Nisagya Pajitiya 30, Aniyata 2, Pajitiya 92, and Patidisaniya 4, and Adhikana Samatha 7. All Buddha count with a number, but Sikhiya Buddha never count like that. Jadi untuk bab Patimokkha yang lain itu Buddha memberikan angkanya. Jadi seperti di Parajika, Buddha mengucapkan ada 4 macam Parajika. Jadi seperti di Sangadisesa, Buddha mengatakan ada 13 aturan Sangadisesa. Kalau yang Aniyata, ada 2 aturan Aniyata. Yang Nisagya Pacetiya, Buddha mengatakan ada 13 aturan Nisagya Pacetiya. Kemudian ada aturan Pacetiya, Buddha mengatakan ada 92 aturan Pacetiya. Kemudian ada aturan Adikarana Samatha, Buddha mengatakan ada 4 ya. Patidesanya ada 4. Jadi untuk Sekhiya Buddha tidak mengatakan ada jumlahnya berapa. Adhikarana 7. Terus ada yang terakhir ada Adikarana Samatha, Buddha mengatakan ada 7 gitu. Okay. So in Sikhiya rules, Buddha not say the apatine, no? Karaniya only Buddha say. But for Bhikkhu, if not do, Tukata apati. For some lila, danta karma, punishment. Jadi untuk pelanggaran aturan Sekhiya ini Buddha tidak mengatakan ini adalah suatu
pelanggaran. Bukan maksudnya Buddha tidak mengatakan ini adalah kesalahan, tapi Buddha mengatakan ini harus dilatih. Tapi untuk biku kalau tidak dilatih ini adalah kesalahan yang namanya dukkata, itu adalah kesalahan yang perbuatan yang salah yang tidak benar. Tapi kalau untuk samanera kalau tidak melatih sekya ini berarti samanera itu harus dihukum. Sally also punishment maybe. Untuk Sally juga sama seperti samanera, ada hukumannya kalau tidak melatih sekya ini. So punishment means Samira have to clean the Buddha, have to clean the meditation hall, have to clean the toilet. This called punishment. Hukuman yang diberikan misalnya disuruh membersihkan patung Buddha, membersihkan aula-aula atau membersihkan toilet dan sebagainya. Number 1. Parimandalan diwa sisamiti sikha graniya. So Parimandala meaning is evenly wearing the royal robes. Aturan sekya yang pertama itu adalah yang tadi diucapkan oleh Sayadaw ya, Parimandalan niwase samiti sikha karania, artinya menggunakan jubah bawah dengan rapi. So evenly meaning is there are two the place. One is cover the navel. Navel is everybody has navel. Navel is the middle of the body. So this royal clothes must be cover this navel. Menggunakan jubah bawah dengan rapi artinya yang ada dua bagian ya. Yang pertama bagian yang atas, berarti bagian atas dari jubah bawah itu harus menutupi pusar. So if not sure not cover at the time after wearing, after that bind that with the bed, not to drop. Kalau takut misalnya jubah bawahnya melorot, maka setelah pakai jubah bawah itu diikat, dikencangkan dengan sabuk supaya tidak melorot. Under is under the knee, 8 finger must be reached under the knee. Tadi kan yang bagian atas ya, bagian atas harus tutup pusar, kemudian kalau yang bagian bawah dia harus 8 jari di bawah lutut. 8 jari, jadi 4 jari. 8 jari. One finger is a bit bigger than us. Maybe one the coin like that. One the money coin. One small coin like that. So one small coin is nearly 1 finger. Not our finger. Not our finger. Not our finger. No, our finger very small. Jadi ukuran satu jari itu maksudnya adalah sekitar ukuran koin ya, ukuran koin yang kecil. Jadi lebih besar dari jari kita. Now you can see my photo. This is knee, right? This is knee, right? So 8 finger. For the under the knee, the 8 finger. Now this is the rule, please. Jadi seperti di gambar ini, Sayadaw Ukun menggunakan jubah bawahnya itu 8 jari di bawah lututnya. Di foto itu. See the photo. Not see the sorry, but okay. Okay, so and also the must be even one is long, one is short be like. Jadi yang antara kanan dan kiri ini harus seimbang ya. Jangan seperti yang kanan lebih tinggi atau yang kiri lebih tinggi. Harus seimbang, rata gitu bawahnya. Itu harus bulat rata. So this finger is easily about 8 finger. Jadi 8 jari ini tidak harus persis ya. Lebih kira-kira aja, lebih kurang 8 jari. So number 2 rule is Parimandalam parupe samiti sikha graniya. So upper rule, no? Upper rule also wearing even. Aturan yang kedua, jubah yang atas juga harus digunakan dengan rapi, dipakai dengan rapi. So upper rule cover our
is lower part is forefinger under the knees. Jadi untuk jubah bawah kita harus menutupi sedikit dari bagian leher ini sedikit ya. Kemudian di bagian lutut ini dia harus jaraknya 4 jari di bawah lutut, sekitar 4 jari di bawah lutut. Dù là mẫu giá là yeah, đi đây là okay. So now see now see the lower root is under the finger under the so upper root is four finger under the knee. So at that time lower root always appear the different. So lower root is eight finger under the knee. Upper root is four finger under the knee. So lower root must appear the four finger always. Jadi seperti ini ya. Jadi jubah bawah itu dia harus memanjang 8 jari di bawah lutut dan jubah atas itu harus 4 jari di bawah lutut. Jadi kelihatan jubah bawahnya itu ada sekitar 4 jari di bawah jubah bawah ya. Di bawah jubah atas. And also all edge may be round like that. Dan dia harus bulat ya. Semua sisi itu sama, dia bulat, rata gitu, bulat. Now Aloka upper root a little bit long now. Pianya. Kalau yang sekarang ini sebenarnya pianya. Like that. Must be. Pianya. Yeah, okay, like that. Only must be there under the knee. Upper root is a four finger. Lower root is a eight finger. So lower root always appear. Jadi karena jubah atas 4 jari di bawah lutut dan jubah bawah 8 jari di bawah lutut, maka jubah bawah selalu kelihatan ya. Kalau biku kalau dipakai itu dia selalu kelihatan. Like that. Okay, try tomorrow or something like that. Jadi semua samanera besok coba pakai seperti ini ya. Full also try like that as much as possible. Full also. Jubah tutup juga sama, bawahnya harus begitu. Full like that. Yeah. Okay. Sit down. Thank you for demonstration. So number 3 and 4 is Sopadechana. Sopadechana andagare kamisamiti sikhagraniya. Sopadechana andagare niside samiti sikhagraniya. Padechana means a cover. Sopadechana is a well covering. Well covering the this is what called this with and neck. Show this one because lady had know this one. If we cover at that time they think this is a bhikkhuni like that. So don't cover the whole and show that this. Bhikkhu also has no bhikkhuni. Bhikkhuni had no have such kind of that. Jadi aturan yang sekya yang ketiga dan keempat ini, aturan itu kita harus memakai jubah dengan rapi, menutup sedikit dari leher dan menutupi pergelangan tangan. Pergelangan tangan harus tertutup. So this means in the village. This in the village. Maksudnya ini kalau kita turun ke pemukiman, keluar dari wihara ke pemukiman. Keluar dari wihara kita ke pemukiman warga, pemukiman orang kita harus tutup seperti itu. Jakunya harus kelihatan. Khusus jakun kelihatan. Ini ketutupannya. So when you want to go out the monastery, before go out the monastery, try the
full fast. After that, Cover the waist and neck properly. After that, go sometimes without without pada, sometimes have have to to chant Prita in the village. Jadi ya sebelum keluar dari wihara, kita menggunakan jubah tutup. Nah, jubah tutupnya itu harus menutupi leher dan menutupi pergelangan tangan. Jadi itu harus rapi. Jadi pada saat kita keluar itu kemungkinan kita ke pemukiman tuh untuk pindah patah atau mungkin bisa untuk baca parita dan sebagainya. But sometimes bhikkhu have to stay in the village, in the city, maybe in the hotel, in the resort, in the cottage. But at the time, no need to do the furu. Because at the time, the purpose is to stay in the village, any daga house, or any hotel, or any resort. At the time, no need to do the furu, but have to try the number 1 and 2. Number 1 and 2 is a Primadala Sikap. Primadala. Niwa Sesami, Parupe Sami. Kadang ada bikhu yang tinggal di perkotaan atau pedesaan ya, di pemukiman warga. Jadi kalau bikhu yang tinggal di situ itu tidak harus selalu menggunakan jubah tutup, karena dia di sana tempat tinggalnya. Jadi seperti misalnya tinggal di hotel atau tinggal di rumah dayaka atau tinggal di kuti gitu ya, kuti yang di kota ya. Jadi kalau di sana itu aturan 3 dan keempat ini nggak usah kita pakai jubah tutup seterusnya gitu. Jadi boleh seperti ini, tapi yang penting aturan pertama dan kedua itu tetap dijalankan, yang ini, yang 8 jari dan 4 jari. So last month, before leaving the Nepal, so we all stay there in the one daga house in the Jakarta, right? We 3 or 4 people, and then we go to Unyanobasa, Nagasena. We stay there in the one house, daga house, because they invite to stay their house. At that time, lady go to another house because lady and bhikkhu also cannot stay in the one house. So all women move to the another house, and they offer our bhikkhu groups their house, and then we stay for one night. Even though not stay the one night, a few hours also okay. Never mind. No? At the time, no need to the furu because our purpose are to stay there, to rest there. At the time, just wearing also okay. At the time, must be primadala, the evening wearing. This also necessary. Jadi bulan lalu sebelum saya jauh ke Nepal, pada saat di Jakarta ada seorang dayaka umat yang mengundang para bikhu untuk tinggal di rumahnya. Jadi saya jauh pada satu malam di sana bersama 4 bikhu yang lain, dan di sana itu tidak perlu selalu menggunakan jubah tutup karena undangannya adalah tinggal di sana. Tapi meskipun tinggal tuh nggak perlu satu malam, meskipun dia undang tinggal 3 jam atau 4 jam itu pun boleh. Artinya kita nggak usah jubah tutup, jubah seperti ini aja, seperti ini boleh. Yang penting itu parimandala. Parimandala itu yang tadi, yang ini harus rata 8 jari dan 4 jari itu. So this depend on their invitation. Sometimes their invitation is a job for chanting parita, just for offering lunch. At the time, furu we should not change to another posture, another wearing. Always furu at the time because they invite for chanting and offering only, not for stay. Jadi tergantung undangannya ke rumah itu apa. Kalau misalnya undang ke rumah adalah untuk makan atau untuk baca parita, maka kita harus selalu jubah tutup. Nggak boleh jubah buka seperti ini. Ini boleh seperti ini kalau undangannya adalah tinggal di sana. So last month we stay house is a very, very, very beautiful house beside the lake, and also very big house, many rooms, so very comfortable. Jadi bulan lalu saya diundang tinggal di Jakarta, di kota Jakarta itu rumahnya sangat bagus di pinggir danau, dan rumahnya sangat besar dan banyak kamar. Jadi kata saya sangat nyaman di sana.
So women also come only the morning only for preparing for breakfast only. At the time, many women come in for prepare for breakfast, our breakfast. Jadi pada saat itu pagi hari itu banyak juga perempuan yang datang dan untuk menyiapkan dana makan kepada para biku yang tinggal di sana. Jadi banyak perempuan datang menyiapkan. Okay, now number 5 and 6. Susanwuto andagare game samiti sekhagreniya Susanwuto andagare nisi de samiti sekhagreniya. Susanwuta meaning is control your hand and leg. So inside the village, this is entering the village, not the monastery. No? Aturan yang kelima dan keenam itu adalah harus mengendalikan tangan dan kaki. Kalau ke pemukimannya, keluar dari wihara ke pemukiman warga itu, kendalikan tangan dan kaki supaya tidak gerak-gerak gitu. So control meaning is always your body must be straight, head also straight, not like that. Maksudnya mengendalikan itu supaya posturnya itu tegak bagus gitu. Jadi tidak bungkuk seperti itu kalau masuk ke pemukiman warga seperti itu. And they should not shake your head or hand or like that. Tidak boleh goyang-goyang kepala, goyang-goyang tangan atau goyang-goyang kaki kalau di pemukiman warga ya. Some people say without shaking hand how to walk. Ada orang yang bilang kalau tidak mengayunkan tangan tuh gimana cara jalan susah gitu. So bhikkhu walking is not a lay person walking. Bhikkhu always control the hand, cannot be shaking like that, like layman. Jadi kalau seorang bhikkhu atau samana itu jalan tuh tidak mengayunkan tangan seperti umat awam ya. Jadi tangan tuh tetap diam gitu, jadi terkontrol. So Pedapada also holding the bow quite stably. Holding the bow stably, should not shake the bow also. Pada saat Pindapata juga memegang mangkuknya itu dengan stabil ya, tidak goyang-goyang gitu, tidak boleh. Okay, not only the walking, the sitting or in the village or the sea. Bukan cuma berjalan ya, pada saat duduk juga tidak boleh goyang-goyang. Now 7, 8. Akita Jakku Andagre Game Samiti Sikhagreniya Akita Jakku Andagre Niside Samiti Sikhagreniya. Akita Jakku meaning is Jakku is the eye. Akita meaning is cannot see here there. Within the 2 meter. Within 2 meter only can see in the village. So because the bhikkhu cannot drive the car. Driving the car have to see the far away, right? So bhikkhu not allowed to drive the car. Seeing this rule. Jadi aturan selanjutnya nomor 7 dan 8 ini, aturannya adalah mata itu tidak boleh melihat ke sana kemari. Jadi jarak yang boleh dilihat tuh hanya sekitar 2 meter ya di bawah gitu. Sekitar 2 meter aja. Jadi nggak boleh lihat ke sana kemari kalau masuk ke pemukiman warga. Jadi karena itu bhikkhu juga tidak boleh mengendarai mobil. Karena kalau mengendarai mobil kita harus melihat jauh gitu. There is a little exception for this rule. Sometimes Pedapada time, sometimes have to see more than 2 meter in the junction to see the car like that. Car coming or not, have to cross the road. And so sometimes see the dangerous car or door or something. At the time, Buddha allow can see a little bit more. Tapi ada pengecualiannya. Jadi kalau misalkan sedang pindapata di desa atau di kota, kadang mau menyeberang jalan tuh harus melihat agak jauh. Jadi melihat apakah ada mobil atau ada motor yang lewat. Nah, itu kita boleh lihat. Atau misalnya melihat apakah ada hewan yang berbahaya yang agak jauh itu juga boleh. For invitation to stay the village at the time can see. Tapi kalau misalnya diundang untuk tinggal di kota atau desa, kalau kita tinggal di sana maka kita boleh melihat ya. Okay, another number 9 and 10.
Okita kaya andagre kamisamiti sikhagreniya. Okita kaya andagre nisi desamiti sikhagreniya. Okita kaya meaning is Okita. Okita kaya. No? Okita meaning is some lay person, some like the working time. They what call they hanging their cloth until they about. You know, sometimes they have the salon. they they hanging until they near the about the knee. Eh? They walking like that. Such kind of the hanging not allowed. Jadi aturan yang ke-9 dan ke-10 ini kalau kita lagi di pemukiman warga itu tidak boleh menyingkap jubahnya ya. Seperti diangkat terus digantung di gini loh. Digantung di ini. Jadi tersingkap gitu. Seperti orang umat awam kalau jalan kan ada yang pakai sarung tuh disingkap gitu, diangkat ke atas saya kelihatan lutut. Itu tidak boleh. Sometimes bhikkhu also have to take out the water filter under the upper room. At that time also we should not hanging the upper room from the lower end to the little bit up. So to take out the water filter. Kadang kalau misalnya ada sesuatu yang mau diambil dari dalam jubah, misalnya kan ada tas ya, bhikkhu kan ada pakai tas di dalam ya. So this meaning in the ancient time, the bhikkhu has another bed inside the room, small bed. Small bed they are hand bed like that, small hand bed. So yesterday the Sally Santajita offered the one small bed like that. The ancient time the bhikkhu used a small hand bag. At the time water filter inside like that. Jadi di cerita ini pada saat bhikkhu itu mau mengambil saringan air ya. Jadi saringan air itu dipakai ditaruh di dalam tas kecil yang dimasukkan, tas kecilnya ini di dalam jubah ini. Jadi aturannya itu kalau mau mengambil saringan air itu tidak boleh dari bawah ini jubah diangkat ke atas terus diambil dari itu tidak boleh. Itu artinya sudah menyingkapkan jubahnya ke atas, itu tidak boleh. Okay, now Ujjugika Weka 11-12. Ujjugi kaya andagre kamisamiti sikhagreniya. Ujjugi kaya andagre nisi desamiti sikhagreniya. So in the village, should not do the lovely heavily in the village. Jadi aturan yang ke-11 dan ke-12 itu tidak boleh tertawa dengan keras pada saat masuk ke pemukiman warga. Terbahak-bahak gitu tidak boleh. Smile is no problem. Smile is a no speed sound, not the noisy. Just smile okay. Nah. Kalau tersenyum itu boleh karena tidak ada suara yang muncul dari senyumannya. Tersenyum itu boleh. Ha, not allowed. Tertawa ha itu tidak boleh. Another is apasada, low noise. Apasado andagre kamisamiti sikhagreniya. Apasado andagre nisi desamiti sikhagreniya. So low noise. Speak also try the low noise. This normal time maybe, not tomato time. Tomato time is use a loudspeaker also, no problem. Because this during the Pitapata time. Jadi aturan yang selanjutnya itu, jadi kalau misalnya masuk ke pemukiman warga itu tidak boleh berbicara dengan keras. Bicara itu harus perlahan. Harus dengan suara yang perlahan. Ini mungkin maksudnya pada saat pindapata, bukan pada saat damato ya. Jadi kalau pada saat memberikan damato itu pakai loudspeaker juga boleh. So why is low noise? So here the commentary say is 6 meter. 6 meter.
12 hand is 6 meter. Because 2 hand is 1 meter. Like 2 hand. 2 hand is 1 meter. So 6 meter. So 6 meter. So one people, another edge. Another 1 meter. Another one, another edge. 3%. No? So at the time, the northern person talking to the middle person. At the time, middle person can clearly understand. But the southern person not clear. At the time, this such kind of the talking is apasada. Jadi menurut kitab penjelas makna yang dimaksud dengan bicara perlahan itu, jadi kalau jarak orang yang diajak bicara itu adalah 3 meter dan jaraknya 3 meter ini orangnya itu bisa mendengar jelas apa yang kita katakan. Tapi kalau ada orang di belakang orang itu yang jaraknya 6 meter, orang yang 6 meter ini nggak bisa mendengar kita ngomong apa. Itu sudah benar. Itu yang dimaksud dengan bicaranya tidak terlalu keras seperti itu. Jadi jarak 6 meter nggak boleh kedengaran. 3 meter aja. So this meaning 2% must be 3 meter. Clearly see, clearly can hear. More than the 3 meter, and then can hear clearly, and then call mahasada, not apasada. Jadi kesimpulannya ya, jadi orang yang maksimal itu orangnya 3 meter tuh masih bisa mendengar kita ngomong apa dengan jelas. Tapi kalau lebih dari 3 meter itu nggak boleh. Yeah. So I tell Stephanie, this it's Stephanie clearly here at the time. My son is called mahasada because very far, more than 3 meter. Jadi kalau misalnya seperti Saidao di sini dan Stefani di sana kan jaraknya lebih dari 3 meter. Kalau Saidao berbicara dan Stefani masih bisa mendengar apa yang dikatakan Saidao dengan jelas, itu sudah bukan apasada. Apasada itu aturannya ya. Yang suara perlahan tapi disebut mahasada, artinya suara sudah keras. Bukan bicara perlahan tapi sudah bicaranya keras gitu. Okay. 50 and 60 is kaya pacalaka. Kaya pacalakan andarage kami samiti sikhagraniya. Na kaya pacalakan andarage siti samiti sikhagraniya. So kaya is the body. Meaning is shaking. Sometimes some lay people they are shaking and they walk. Walking time they are shaking their body. So bhikkhu should not shake the body in the village. This is 50 and 60. Yeah. Jadi aturan yang ke-15 dan ke-16 ini, bhikkhu itu kalau masuk ke pemukiman warga itu tidak boleh berjalan sambil goyang-goyang badan. Gitu. Ada umat awam yang jalan tuh suka goyang-goyang badan, jadi bhikkhu itu tidak boleh. Samanya juga termasuk. Not only shaking, this head is like that, or maybe depression pucha like that. Should not do. And also, head also like that. Cannot. Jadi intinya bukan cuma goyang-goyang badan ya. Tadi yang seperti saya tunjukkan yang kepalanya menunduk begini, seperti orang yang lagi depresi gitu, itu tidak boleh. Atau misalnya kepalanya goyang-goyang, itu juga tidak boleh. But Sinega Bhikkhu Dukkha, they always use their head like that. Nipo Bhikkhu also they use. Tapi itu untuk orang Sri Lanka dan orang Nepal itu bhikkhunya itu mereka kebiasaan menggoyang-goyangkan kepala begini kalau ngomong. Itu sebenarnya melanggar itu. Well, according to this committee, this head also must be straight and stable. Should not be shake. Jadi menurut kitab penjelas makna ini, kalau berbicara itu kita kepala itu harus tetap gitu, tidak goyang-goyang. And also bahu. Bahu meaning is this called bahu. Like that. Bahu. Okay, this other should not shape.
Aturan selanjutnya itu ya bahu kita tidak boleh goyang-goyang juga bahu. Another the head. Head also should not shake. Aturan selanjutnya itu kepala tidak boleh goyang-goyang. Tadi udah dijelaskan. Okay, this until the 20 finish. Another 21, 22 is the Kambagata. Kambagato, not Kambagato, Andage Gamisa Miti, Sikagrenia, not Kambagato, Andage Nisidi Samiti, Sikagrenia. Kambagato is like that. Like that. Jadi itu tadi sudah 20 aturan sekia. Jadi sekarang aturan ke-21 sama 22 seperti yang tadi saya sudah tunjukkan tuh. Kita tidak boleh berkacak pinggang ya itu namanya. Ya itu. Yeah. Lady no problem. Kalau untuk perempuan nggak apa-apa ya. Mengacak pinggang seperti itu. Sally always not do not like that in the British. Saya tidak boleh. Now Ogutita. Now Ogutito andagre game samiti sekaglenia. Now Ogutito andagre nisidi samiti sekaglenia. Ogutito is nowadays the Indonesian lady. They cover the head with a cloak. So bhikkhu should not cover the whole head during the going there and down in the British. Aturan selanjutnya itu biku itu kalau masuk ke desa atau kota itu atau pemukiman warga itu tidak boleh menutup kepala. Kata saya tadi banyak wanita Indonesia yang pakai jilbab gitu itu menutup kepala. Kalau biku itu tidak boleh. Saya juga tidak boleh. But staying in the village at the time okay can cover. Tapi kalau misalnya kita tinggal di kota itu maka di tempat tinggal itu kita boleh pakai. Now 35 Ukutika. Now Ukutika ya anda regame samiti sikhagreniya. So Ukutikaya meaning is we have a kaki like that. So sometimes walk like that in the village. You know, one side is a height, one side is a touching the floor, and also another like cannot. Aturan yang ke-25 ini kalau sedang masuk ke desa berjalan itu tidak boleh sambil berjinjit. Berjinjit begini ataupun dengan tumit itu nggak boleh. 36 Palatikaya. Na Palatikaya anda gre nisi desamiti sikhagreniya. Palatikaya is two kind of Palatikaya. One is using the rope, one is using the head. You know, like that. In the village cannot say like that. No. Sometimes use a rope also. One rope, one skewer. So put two kind of Palatikaya no allowed. No? Aturan yang ke-26 itu Palatikaya itu artinya duduk sambil memeluk lutut. Memeluk lutut tuh bisa dua, pertama dengan tangan atau ada mereka yang duduk memeluk lutut tapi ditahannya pakai kain gitu. Dua-duanya nggak boleh. Okay, now all together 26 Sikhiya rule. These all 26 rules are Sarupa Sikkhabada. God looking Sikkhabada. Jadi total saya sudah menjelaskan ada 26 aturan Sikhiya. Jadi 26 ini adalah untuk supaya terlihat bagus ya, terlihat rapi. Ini. Yeah, this Sarupa Sikkhabada are 26. Jadi ada 26 Sarupa Sikkhabada, pelatihan untuk supaya terlihat rapi, anggun gitu. All somebody don't remember? Semua samanera sudah hafal? Sudah tahu? I will ask again, I have a question. Nanti saya akan tanya para samanera. They also have the Patimakha book. Patimakha book. Sudah punya Sikhiya, aturan Sikhiya sudah punya. Mereka sudah Patimakha punya. book. They already have Sikhiya only. Okay. Sikhiya, Okay. Yes. Tomorrow I will ask. No, not today. Besok akan ditanya saya tahu. Tomorrow examination. Tomorrow. Okay. Tomorrow examination. Exam. Besok ujian ya, kata saya tahu. Ditanya. 36 only. Now this Sarupa Sikkhabada 36.
Jadi 1 to 26. ada 26 aturan yang akan ditanyain oleh Sayadaw nanti, yang tadi sudah dijelaskan. So after 37, this for Pidapada. No? Aturan yang selanjutnya, yang ke-27 ini adalah untuk mengenai pindapata. Sake Jampida Badam Padegi Samiti Sika Grenia. So this number 37 is there, starting there. Pidapata. So respectfully accept the food. Aturan yang nomor 27 adalah pada saat pindapata kita harus menerima makanan dengan penuh penghargaan. Okay, now another rule. Pata Sinyi Pida Bada Padege Samiti Sika Grenia. Possession to the bowl. My possession to the bowl. At the time, accept the food. Aturan selanjutnya, pada saat sedang menerima makanan, pikiran batin kita itu tertuju kepada bowl, kepada pata kita ya, mangkuknya itu. Bukan lihat sana sini, tapi harus perhatian kita di mangkuk itu. So here is not really Pidapata. Really Pidapata is a Dayaka offer. Like the Wepal. So Dayaka do not offer food to the Samnera bowl or Bhikkhu bowl. So this is called Pidapata. Pida meaning is food or rice. Pata meaning is fall down. This is called really Pidapata. So at the time, Bhikkhu or Samnera or Sali have to possession to the bowl. If not possession to the bowl at the time, don't know did they already offer or not. Have to see by eye to the bowl. Mind also in the bowl. At the time, they already offer or not, they know. Already offer, go on. Jadi menurut saya tahu di sini sebenarnya bukan pindapata yang asli ya. Pindapata, pinda itu artinya nasi atau makanan pata itu ditaruh ya. Jadi artinya pindapata ini berarti makanan ditaruh oleh Dayaka biasanya. Kalau di Dawei, di Myanmar tempatnya saya Daukun, mereka pada saat pindapata itu mereka cuma memegang bowl dan nanti ada umat yang memasukkan makanan ke dalam bowl. Jadi pada saat menerima makanan itu, mata kita harus memandang bowl dan pikiran kita juga berkonsentrasi ke dalam bowl. Jadi fungsinya kalau makanan sudah ditaruh, sudah selesai, maka kita tahu, oh ini Dayaka sudah selesai menaruh makanan. Kalau sudah selesai, maka kita bisa lanjut jalan lagi ke depan, ada makanan lagi gitu. Kalau lihat ke sana kemari kita nggak tahu ini sudah selesai apa belum. Ini tidak boleh. So in the one day, maybe this 25 years ago, I think, in Nepal, this bhikkhu not care the Sikhiya rule. So breakfast time, he also very late there wake up. So he quickly go to the Pidapata line. So he blame the bowl. And our bowl are all covered by the lip. So near the Sali, the other Sali offering the Yagu. Sali, one Sali, many Sali also offering the food. Because in the Nepal, long time ago, like that, 35 years ago, at that time, every day not count the donor. And then the monastery, Sali, they offer the food to the bhikkhu inside the monastery. So at that time, this bhikkhu, he wake up quickly and he take the bowl and he Pidapata. So cover he opened the bowl. At the time, one frog jumped. real frog. Frog jumped, and then this Sally also afraid. And then all Yagu are fall down to the bhikkhu body like that. So he also noticed that inside the frog. He also look at the bowl. He just opened the bowl. Then this frog jumped to the Sally. And then Sally very shocked like that. Jadi ada cerita sekitar 25 tahun yang lalu di Molamin, ada seorang bhikkhu yang dia tidak melatih sekya. Bhikkhu ini tidak melatih sekya dia. Jadi suatu hari dia
tidurnya telat bangun. Kemudian pada saat itu waktunya pindah patah, maka dia bangun cepat-cepat, pakai jubah dan buru-buru jalan ke tempat pindah patah. Nah di sana itu jam 25 tahun yang lalu itu belum banyak umat awam yang datang untuk berdana ke monasteri Pao itu ya. Jadi yang memberikan makanan itu biasa adalah sayalei pada saat itu. Sayalei yang tinggal di monasteri itu, mereka yang menaruh makanan ke dalam patah biku. Jadi pas biku itu buru-buru ke sana, kemudian biasanya kan patah kita ada tutupnya. Jadi pada satu biku sudah ke sana, karena dia tidak melatih sekia, dia langsung buka bowlnya itu, dia tidak melihat ke dalam, di dalam rupanya ada kodok. Jadi pada saat buka itu kodoknya itu meloncat ke arah Sailenya ini. Sailenya pun kaget dan akhirnya makanannya itu jatuh dan mengenai badan bikunya itu. Itu cerita asli 25 tahun yang lalu. Jadi karena biku ini tidak melatih sekia, dia tidak perhatiannya tidak kepatah pada saat buka terima itu dia. Jadi itu yang terjadi. So, according to Vinaya rule is before Pidapata, we have to wash the bowl first. Without washing the bowl, we should not do the Pidapata. So this bhikkhu also not follow this Pidapata rules because sometimes maybe frogs inside the bowl. Jadi sebenarnya di dalam Winaya itu ada aturan kalau sebelum pindah patah itu mangkoknya itu sebenarnya harus dibasahin air ya. Baru kita boleh pindah patah. Tapi bhikkhu ini pun tidak melatih itu, dia tidak menjalankan itu. Jadi dia langsung terima itu, langsung ke sana langsung terima makanan tanpa tahu di dalamnya ada kodok. After washing also should not be drying inside the bowl because ancient time they use a clay bowl. And then we need a little bit drop of water. And then they can offer the rice, hot rice. If no the water inside the bowl, dry, and then this rice, hot rice stick in the bowl. So because this Buddha rule are very easy like that. Should not be dry the water inside the bowl after washing. We need a little bit drop of water inside. And then they can offer rice, and then not stick to the bowl. Jadi aturannya kenapa mangkuknya itu harus dibasahin air ya. Jadi zaman dulu itu mangkuk para biku itu terbuat dari tanah liat, bukan seperti sekarang stainless steel. Jadi tanah liat. Jadi kalau mangkuk dari tanah liat itu kalau misalnya kering dan tidak ada air di dalam, pada saat ada nasi panas yang masuk ke dalam mangkuk itu biasa nasi panasnya itu akan menempel di mangkuk itu kalau tidak ada airnya. Jadi aturan Buddha itu memang harus dibasahin, fungsinya adalah untuk itu. So every morning, Koyuji and Kapiya always wash our bowl. They know they're not dry there. So we have water inside the bowl. Right? So Sally bowl also like that. Sally bowl. Jadi di sini setiap pagi ada Koyuji dan para Kapiya yang selalu membasahi bowlnya ya. Dan bowl kita itu biasa setelah dibasahin itu tidak dilap, dikeringkan ya, karena mereka sudah tahu aturannya seperti itu. Apakah sayalnya juga seperti itu nggak? Dibasahin nggak boleh? Oh sayalnya Huh? Yeah, Sally has such kind of rule. There is, I don't know, maybe better a little bit water. This a Buddha recommended. Jadi untuk sayalnya mungkin lebih baik kalau bisa mangkoknya itu juga dibasahin dulu, karena ini direkomendasi dari Buddha seperti itu. So this bhikkhu not care this rule also. He not washing the bowl because he wake up very late. He quickly take the bowl and Pidapata line because he a little bit late, right? He quickly go the Pidapata line and near the sally he opened. This sally also ready to offer the yagu to inside the bowl. So he also ready to pour the yagu to the bowl. The frog also jam, and then this sally shock like that. At the time, all yagu are not reach to the bowl, reach to the bhikkhu body on the road. Jadi Sayadaw mengatakan bhikkhu yang dulu itu dia tidak melatih ya, tidak menjalankan aturan yang harus membasahi bowl ini. Jadi karena dia bangunnya sudah telat, jadi dia buru-buru ke barisan pindah patah, berbaris di sana.
Dan pada saat sudah mendekati makanan, dia juga langsung buka makanan itu. Dan saya yang mau ngasih makanan tuh sudah siap-siap kan. Sudah begitu buka langsung mau masukin kan. Tapi pada saat itu langsung ada kodok yang keluar, saya lainnya kaget, makanannya itu pun tidak masuk ke bowl, bahkan kena ke badan bikunya. So 35 years or 38 years ago, our moral power is very poor. So Kuti also not like that. Kuti also sometimes float them inside the Kuti, float very easily. Jadi sekitar 25 tahun atau 28 tahun yang lalu itu di Molamin itu tempat Paut Saidoji itu belum banyak yang dana gitu, belum banyak belum banyak pendukungnya. Jadi bisa dibilang miskin gitu, maksudnya ya tidak seperti sekarang. Jadi kuti-kutinya itu pun banyak kodok gitu, bisa kodok masuk gampang. But this dining hall is no floor, right? No floor. Di tempat makan nggak ada kodok, kata saya. Yeah, one floor. One floor there. Outside no floor, right? Not inside. So this bhikkhu we call the floor bhikkhu. This bhikkhu very famous. Bhikkhu yang tadi cerita itu sangat terkenal. Dia dipanggil bhikkhu kodok gitu. Sangat terkenal. Dhammasari no floor ceremony, right? So sure. Kata saya itu Taman Sari yakinlah nggak ada kodok yang masuk ke kuti gitu, aman. Nasama Subakam Peda Badam Pedeke Samiti Sikha Grenia. Sama Subaka meaning is rice and beef curry. There's a limitation. So 35% of the beef curry only have to accept. 35%. So rice is a 4 cup maybe at the time. Rice is 4 cup at the time. Beef curry is 1 cup only accept. Not more than 1 cup. Aturan selanjutnya, jadi kalau menerima nasi dan kari kacang ya ini ya, bin kari. Kari kacang itu kalau nasinya misalkan 4 porsi, kari kacang ini maksimal 1 porsi. Jadi seperempat bagian dari nasi yang ada. Itu aturan yang tadi selanjutnya itu. So in this case, dona is not related, not the pawarita. So only the pawarita dayaka, pichya dayaka, only imitation or relatives, and then no problem, can accept more than 1 cup. Jadi ini aturannya untuk umat awam yang belum ngundang ya, belum pawarana ke kita gitu. Jadi misalnya kalau kita jalan ke Pindapata kan keluar kan banyak orang-orang yang luar gitu. Tapi kalau untuk mereka yang sudah mengundang, misalnya sudah pawarana, sudah jadi dayaka atau keluarga kita, itu boleh lebih dari seperempat bagian itu boleh. So this big curry also can take by the hand. So not liquid curry, a little bit solid big curry like that. Kari kacang ini bentuknya agak bukan cairan ya dia. Jadi masih bisa diambil pakai tangan. Mungkin dia agak lunak gitu. Yeah. So in the curry, some curry can take by the hand. This meaning by hand. So I see some the Nepal restaurant. Some curry are a little bit thick like that, but some curry are many liquid. So many liquid no problem. Many cut also okay. Jadi kata saya tahu yang dimaksud karinya ini adalah kari yang sangat kental ya. Yang dimana pada saat tangan diambil pakai tangan pun dia masih sangat kental gitu, bisa diambil pakai. Tapi kalau kari yang airnya banyak itu tidak masalah, mau banyak juga nggak apa-apa. Tapi kalau kari yang kental seperti itu, yang seperti di Nepal kata saya tahu dia pernah lihat, itu cuma boleh maksimal seperempat bagian aja. So beef curry are very important in India and Nepal. So every breakfast, every lunch has beef curry. I never see the meat, fish. Jadi kata saya tahu kari kacang ini di Nepal dan India itu sangat penting ya. Jadi tiap pagi atau siang tuh selalu ada. Bahkan di sana
pada saat di sana saya itu tidak pernah ketemu daging. Banyakan itu kari kacang ini. So beef curry and some vegetable that they eat like together. Jadi biasa mereka makannya kari kacang itu dan sayur-sayuran. Jadi mereka makan itu lauknya seperti itu. So their food are very simple. So our Dhammasri food are very 5-star level. Jadi kata saya itu makanan di sana itu sangat simple. Sedangkan di Taman Sari ini makanannya bintang 5 kata saya. Sama supaka, no? After that, sama titikan Peda badam padeke samiti sikhagaraniya. So receive the peda pada time, the food. So limitation is inside the lip. We call this lip, the bowl lip. So we are bowl, no? So inside lip and outside lip are different. So should not accept more than the inside the lip. Aturan selanjutnya itu kalau kita pindah patah menerima makanan itu batas maksimalnya adalah makanan itu tidak boleh melebihi bibir itu ya. Tidak boleh lewatin bibir dari bowlnya itu. Jadi harus di dalam bibir itu. Paham ya maksudnya? But the cover, we have the bowl cover. On the bowl cover, some the cup. At that time can accept some food. Because bowl is a food. Bowl is food. After that we close the bowl lid. After that we have another cup. And then they offer another food. And then we're using the cup. Okay. This is not inside the bowl. This is on the lip. On the bowl cover. Jadi kalau misalkan bowl kita misalkan penuh ya, isinya udah penuh, kita kan ada penutup bowlnya. Saat tutup itu kan biasa ada umat masih mendanakan makanan, tapi itu dia pakai mangkuknya sendiri. Jadi ini bukan ini bukan melanggar ya, karena kita tidak melebihi dari bibir itu, tapi karena kita menggunakan mangkuk luar. Jadi ini bukan, karena aturannya tadi adalah di dalam mangkuk nggak boleh lebih, tapi kalau di luar itu masih boleh gitu, pakai mangkuk itu boleh. So we also the Peda Pada every day to the village the long time ago. So at the time our money power is very poor. We all bhikkhu have to go the village every day Peda Pada after breakfast. So breakfast also very simple. Yagu and bee curry only. Yagu 1 cup, another bee curry 1 spoon. Okay, at the time drink the yagu. After that go to the Peda Pada village. At the time, they offer Sayadaw a lot, rice and curry a lot, fruit many. They offer us only the rice only. At the time, quickly the food the bowl. At the time, luckily we had kapia. We transfer all our rice to the kapia bucket, and we go on like that. Pausoji also do. Quickly the food the pausoji bowl. So at the time many kapia, maybe 10 kapia, maybe around the Sayadaw. 10 kapia. So change the transfer right to the kapia bucket. At the time, Sayadaw go on like that. So Sayadaw 1% Peda Pada, the whole monastery can eat at the time. Jadi zaman dulu sebelum banyak Dayaka yang datang ke Molomin, pada saat itu biku-biku yang tinggal di sana ini termasuk Pak Sayadaw ya. Setiap hari itu mereka harus pindah patah ke desa, ke kota sekitar itu juga. Jadi paginya itu mereka cuma makan seadanya aja. Jadi cuma 1 mangkok bubur sama 1 sendok kari kacang itu. Nah itu diminum sudah selesai, langsung mereka jalan pindah patah. Nah pada saat pindah patah itu Pak Sayadaw kan jalan paling depan. Jadi Pak Sayadaw ini banyak menerima nasi, banyak menerima buah, lauk-lauk yang lain banyak. Tapi mereka yang di belakang tuh banyak kan cuma terima nasi aja. Jadi karena cuma terima nasi, jadi bowlnya itu cukup cepat penuh gitu. Tapi untungnya pada saat itu ada kapia, jadi untuk mereka yang nasinya sudah penuh, mereka bisa transfer ke kapia gitu. Jadi kapia akan taruh di tempat wadah sendiri ya, kapia bawa wadah.
Jadi bowlnya itu isinya itu dipindahkan ke wadah itu. Tapi kapia yang khusus untuk paus saidoji kata Saido itu ada 10. Jadi kata Saido untuk paus saidoji pindah patah sendiri aja satu monastery itu sudah bisa makan. So honestly saying, at the time, Pidapata that we need more curry and more cake and more fruits. But they offer the rice only. One house they offer the rice. This house they offer the rice like that. Curry very rarely can get. Sometimes the 1 cake, 2 cake, some the banana fruits only. Jadi pada saat pindah patah dulu itu makanan biku kan butuhnya makanannya beraneka ragam ya. Misalnya butuhnya sayur, kari ini maksudnya lauk ya, lauk atau butuhnya itu buah kan. Tapi banyak kan mereka itu dananya cuma nasi. Biasanya di satu rumah dapat nasi, rumah selanjutnya juga nasi. Nanti paling cuma dapat satu pisang. Nah, jadi sangat berat ya di situ pindah patahnya. So you also know whether curry cannot eat, right? So we need the curry. At the time we go on the Pidapata, not yet get the curry, right? We go on the Pidapata because not yet another curry, but we get the again rice only. Jadi kita sendiri juga seperti itu ya. Kalau makan cuma nasi aja tanpa lauk susah kan. Cuma makan nasi kan susah. Jadi kata saya pun juga mereka dulu seperti itu. Mereka jalan tidak akan berhenti dulu kalau lauknya sudah cukup. Tapi pada saat makin jalan tuh makin banyak nasi yang dapat gitu. Jadi mereka jalan terus sampai lauknya cukup gitu. Tapi kebanyakan sih nasi yang diterima gitu. So this meaning is Dona and Bhikkhu are not harmony. Kata saya ini berarti pendonor dan bhikkhu tidak selaras gitu. So Bhikkhu also cannot speak out. Out there, I need the curry, should not allowed to say. Bhikkhu juga tidak boleh ngomong ke Dayaka ya. Umat awam saya butuhnya lauk bukan nasi gitu. Dia nggak boleh ngomong gitu seperti itu. So he has a very God. So because I take rice a little only, I take curry more. Di sini kata saya sangat bagus. Jadi di sini pada saat makan saya ambil nasinya sedikit aja, tapi ambil lauk dan sayurannya itu banyak gitu. Yeah, so here are the many the station, many menus, many curries, so very easy. Di sini banyak lauk, jadi sangat gampang untuk makanannya di sini. Okay, so this Vega is 18. Sakejam Beda Badam Boji Samiti Sekha Graniya. Eating time also respectfully eating the food. Bab selanjutnya adalah mengenai cara makan. Jadi pada saat makan itu kita harus makan dengan penuh penghargaan. Jadi makanan yang sudah didanakan kita makan dengan penuh penghargaan. Pata Sinyi Beda Badam Boji Samiti Sekha Graniya. Possession to the bowl. Eating time. Aturan selanjutnya pada saat makan, persepsi atau perhatian kita di bowl aja. Maksudnya mata kita melihat ke bowl, pikiran kita juga di bowl. Gitu. So Sakejam, respectfully eating meaning is some bhikkhu seeing the food, their action is that they don't want to eat this food. Such kind of action they show like that to the Daga. Like that maybe food is no go or like that maybe. I don't want to eat this food. Such kind of action should not do. Respectfully eat. Good or bad, never mind. Jadi maksudnya makan dengan penuh penghargaan itu, misalkan tadi saya itu kasih contoh, ada misalnya ada seorang bhikkhu yang pada saat terima makanan itu dia kurang cocok ya, tidak suka makanan ini, akhirnya dia mengeluarkan ekspresi ya seperti tidak puas gitu. Ini makanan apa gitu, saya nggak mau makan gitu. Itu tidak boleh kata saya dong. Jadi kita harus makan dengan penuh penghargaan meskipun itu tidak cocok. Baik apa buruk kita makan. Today no fish, no chicken.
Jadi kalau misalkan hari ini nggak ada ikan, nggak ada ayam, itu juga termasuk ya, tidak bagus. So respectfully eating. Another is a pata sinyi. Pata sinyi, possession to the bowl. See, looking here, there, seeing the dagger, seeing the kapiya, eating that should not do. Jadi tadi aturannya yang selanjutnya adalah pada saat makan, perhatian kita harus selalu di bowl. Jadi tidak boleh melihat ke sana kemari, lihat kapia, lihat dayaka pada saat makan ya. Pada saat makan selalu lihat ke bowl gitu. At the time, you want to call the kapiya. How to do? Samlila, and then you want to call the kapiya. Jadi saya tuh tanya, kalau misalnya mau panggil kapia pada saat makan gimana? In the aeroplane, very easy. Press the button only. In the aeroplane. Kata saya tahu di pesawat tuh sangat gampang. Kalau mau panggil kapia tinggal pencet tombol. Kapia datang gitu. But in Tamasari, then no the button. Calling button, no button. At that time, wait until the kapiya come in. Near the bhikkhu or samlila, at that time you can call kapiya. Quietly call. Ya, karena di Taman Sari tidak ada tombol kapia seperti itu, jadi kalau kita butuh kapia pada saat makan, kita tunggu sampai kapianya mendekat, baru kita ajak bicara gitu. Butuh apa ngomong. So because also kapiya also must be clever. All kapiya must be clever. During eating time, near the bhikkhu or samlila come. Karena itu kata saya tahu semua kapia itu harus pintar, harus itu ya, harus pintar ya. Jadi harus pada saat makan harus dekat-dekat bhikkhu atau samanera kalau mereka butuh sesuatu. So in the web how we reserve one kapiya. Kapiya always watching the all bhikkhu and samlila. What bhikkhu need, what samlila need, like that. Di tempat saya Daukun di Dawei, mereka ada satu kapia khusus. Jadi dia selalu memperhatikan para biku pada saat makan atau samanera. Barangkali mereka butuh sesuatu. Kalau mereka butuh, itu kapia akan mendatangi gitu. And also the Pidapata time in the queue, in the line, Pidapata line, one another should not be close. There must be 2 steps, 3 steps at least. Must be far away. Maybe distant. Like COVID-19 time, how many meter you distance each other? 1 meter, 2 meter, 1 meter. Okay, this distance. Pidapata time, at least 2 or 3 steps. 2 or 3 steps is a 1 meter. Not very close. Every day I saw some like each other touching. Pidapata time, very close at the time. Once bhikkhus accidentally stopped, and then another bhikkhu hit. Like that. So must be 2 or 3 steps. Distance. Social distancing. Social distance. Jadi pada saat berbaris untuk pindah patah, pada saat ngambil makanan, itu kita harus ada jarak ke depan. Jangan terlalu mepet. Jadi harus ada jarak 2-3 langkah gitu. Sekitar 1 meter lah paling jauhnya. Jadi kita kasih jarak. Kata saya itu selama ini pindah patah itu semua mepet gitu. Itu kurang bagus. Karena kalau misalnya ada satu yang tiba-tiba berhenti, belakang mungkin bisa nabrak gitu. Especially Samanila. They don't care this rule. One Samanila suddenly stop, and then another Samanila hit by bow to the hit to the another Samanila, and then they quarrel each other, always like that. Khususnya samanera ya harus kasih jarak juga ya. Jadi karena saya tahu kalau terlalu mepet, kalau ada samanera yang berhenti kemudian ketabrak bolnya dari belakang itu bisa bertengkar gitu. So fast here the all bhikkhu Pidapata fast. At the time, Samanila should wait until finish the bhikkhu Pidapata. After that, Samanila go. At the time, Samanila and Sally, they are together. No need to wait the Samanila finish. Understand? Jadi di sini pindah patahnya itu
Pada saat biku pindah patah, Samanera menunggu ya. Tunggu sampai biku selesai baru Samanera jalan. Samanera dan Saile itu jalan barengan boleh, tidak usah nunggu. Saile tidak usah nunggu sampai Samanera selesai baru jalan, tapi jalan barengan boleh. Because bhikkhu has many rules, because they have to wait Samanera to finish the bhikkhu group. But Samanera is not so much rule, so at the time Sally can go on. Ya, karena biku itu banyak aturannya, jadi Samanera harus nunggu sampai biku itu selesai dulu, baru Samanera boleh mulai ngambil makanan. Ya. Kalau untuk Saile tidak usah nunggu Samanera karena Samanera tidak ada aturan seketat biku ya, jadi boleh langsung barengan, nggak apa-apa. Sapadana Beda Badam Buji Samiti Sikha Graniya. Sapadana meaning is there. So we are set the food. Now we are already taking the food. So eating time. Eating time, you put your bowl in front of you. After that, you have to start nearest of your body first. You should not jump the another part. So nearest part start the eating. This part is good or bad. You should not be decide. Start the bad or good. Because so before put the bowl, you have to carefully put which side I will eat first. After that you put in front of you. Ini aturan selanjutnya Sekia ini. Jadi pada saat pada saat mau makan, kita kan sudah taruh bowl di depan kita. Pada saat mau mulai makan, ini kita harus ngambil dari bagian yang paling dekat dengan badan kita. Nggak boleh langsung yang jauh gitu. Yang paling dekat dulu pertama. Nanti baru yang paling dekat yang kedua itu. Yang paling dekat yang dihabiskan gitu. Gitu. Harus teratur gitu. Jadi kata saya itu pada saat ambil makanan itu harus diatur tuh. Kira-kira saya mau mulai makan dari yang mana dulu gitu. Jadi pada saat makan tuh sudah bisa diatur gitu ya. Okay, bowl cover is another option. Bowl cover. So we have now in the bowl also food. Inside the bowl cover also have the food. So bowl cover food anytime you can take, you can transfer from the bowl cover to your bowl. Anytime. So this no problem. Jadi kan kita ada dua ya. Pertama yang makanan yang di dalam bowl sama makanan yang ada di tutupnya ya kan. Kita ada taruh di atas tutupnya. Kalau yang makanan di atas tutupnya ini kapan aja mau dimasukin ke bowl tuh boleh. Tapi kalau makanan di dalam bowl itu harus dimulai dari bagian yang paling dekat dengan badan kita. Itu yang diambil duluan. So we recommended to eat from the bowl, not the bowl cover. So always transfer to the your bowl before eating. And then you can get the dutenga also. One bowl dutenga. Jadi saya mengatakan kalau ada makanan yang tutup bowl itu kita pada saat mau makan tuh jangan langsung makan dari sana. Misalnya dia ada mangkok ya, kita jangan makan dari mangkok itu. Tapi mangkok itu makannya dimasukkan ke dalam bowl dulu, baru kita makan. Itu adalah salah satu jenis latihan dutangga juga. Jadi kita makan cuma pakai bowl aja, nggak pakai alat makan yang lain. Mangkok yang lain nggak pakai. Sama supakam beda badam boje samiti sikha grandiya. No? Sama supakam also already mentioned in the receiving time also. 35% of the big curry, rice and big curry is a portion. So in the same way, eating time also 35% of the bee only can eat. Rice must be many rice. Big curry is at 35% only. Ya, aturan yang selanjutnya itu hampir mirip dengan sebelumnya, yaitu pada saat kita makan itu ada 4 bagian dari nasi putih dan ada 1 bagian dari kari kacang itu ya. Jadi pada saat makan itu juga sama seperti itu, 4 bagian sama 1 bagian. The related offer or pavarita offer, at the time can eat more big curry, no problem. Tapi kalau yang mendanakan adalah anggota keluarga kita atau dayaka yang sudah pawarana ke kita, maka boleh makan lebih dari 1/4 itu boleh. Mau makan sebanyak apapun boleh.
Na tupagato beda no tupagato omande dua beda pada boji samiji sikagrenia. Tupa meaning is like jitiya. Tupa and jitiya same meaning. So inside our bowl, the middle is a little bit like the tupa. So we should not take from the tupa place. Should not eat from the tupa place. Aturan selanjutnya pada saat mengambil makanan di dalam bowl, kita nggak boleh ngambil dari tumpukan. Biasa kan makanan itu ada tumpukan di atas kan. Misalnya di bowl kita ada tumpukan, terus ada bawahnya dong. Kita harus ngambil dari bawah, nggak boleh ngambil dari atas. So start at nearer pass. Nearer pass. Jadi ambil dari tempat yang paling dekat dengan kita, terus ambilnya dari bawah, bukan dari atasnya. Na supawa bijanawa Piyoganyata upadaya di sikhagreniya. Na supawa dijana odane na padisha disami piyoganyata upadaya di sikhagreniya. So speed up at that time. Maybe at that time some bhikkhu, maybe they are covered by the rice to the curry and the curry. Yeah. So speed up at that time. Sometimes first this bhikkhu get the rice. No, after that he get the curry. So after that he think somehow they see the curry, they will not offer the curry again. So at the end this bhikkhu cover this curry by the rice because he need more curry. Such kind of intention is not allowed. Jadi aturan selanjutnya ini, jadi pada saat pindah patah, misalnya kita sudah menerima nasi pertama, kemudian yang kedua, rumah kedua kita terima lauk. Nah, pada saat biasa kita sudah terima lauk itu, biasa kalau kita pindah patah lagi, kalau Dayaka melihat sudah ada lauk, mereka biasanya nggak mendanakan lauk lagi, mungkin mereka mendanakan yang lain. Tapi kalau misalnya ada bhikkhu yang dengan sengaja menutup lauk itu dengan nasi putih, dengan harapan agar di rumah selanjutnya dia dapat lauk, itu nggak boleh. Na supawa odanawa agila no atano ataya vinyapeta puji samiti sikagreniya. So this guy asking food from the dagger. No? This dagger is not related, not the Pavalita. So he asking the beef curry and rice for himself. No? At the time, abati. No? Aturan selanjutnya, kita tidak boleh meminta makanan untuk diri sendiri ya, dari orang yang belum pawarana ke kita. Tapi kalau orang yang sudah pawarana atau anggota keluarga itu boleh, misalkan minta ayam gitu, untuk makan tuh nggak boleh. So the curry covered by the rice is the one that exception is in the Buddha time. Someday not allowed to kill the fish or animal. Such kind of day. Some period, some maybe one week, one day, not allowed killing animal. At that time, no meat, no fish at that day. At that time, this donor himself offer the fish or meat. After that, this dagger also the cover by the rice, not to see other because he afraid. This dagger afraid. This dagger afraid. He's offering other people see he afraid. At that time, he himself cover by the rice. At that time, no abati for bhikkhu. Yeah. Jadi untuk tadi yang lauk kalau ditutup sama nasi itu ada pengecualian. Jadi di zaman Buddha itu biasanya mereka ada hari-hari tertentu itu di mana mereka tidak membunuh binatang. Apakah tidak bunuh ayam, tidak bunuh ikan gitu. Jadi kalau misalnya ada seorang dayaka yang pada saat hari itu dia mendanakan misalkan dana ikan gitu, ikan goreng. Terus dia masukin ke dalam patah dan karena dia takut
kalau nanti orang sebelah tahu kalau dia bunuh ikan, jadi dia tutupin lauknya itu dengan nasi itu boleh. Jadi dayaka ini yang menutupnya, bukan bikunya yang menutup lauknya, boleh. This called secretly offering. Ini namanya diam-diam berdana yang diam-diam berdana gitu, yang nggak boleh maksudnya. There has in Taman Sari secretly offering. Di Taman Sari ada nggak yang diam-diam berdana seperti itu? Diam-diam berdana. Maksudnya dana Oh, daging. this Sally is smiling. secretly offering. Maybe Kuji not here. Okay. Kuji like the ayam goreng. Ayam goreng. Okay, never mind. Not do the secretly offering here. Nah. Na Ozana Sinyi Presampantan Oloki Samiti Sikha Grenia. Ojana Sinyi meaning is possession to criticize. Such kind of possession is not allowed to see other bull. About one possession allowed. Maybe I will offer. If this bhikkhu not enough food, I will offer. At that time also can see. But possession, criticize possession, should not look the other bull. Aturan selanjutnya, kalau kita tidak boleh dengan niat atau dengan persepsi niat untuk mencari kesalahan ya, dengan melihat bowl orang lain, bowl bikku lain, kita mau lihat ada kesalahan nggak bikunya ini, itu nggak boleh. Tapi ada pengecualian. Kita boleh melihat bowlnya itu kalau kita niatnya itu, misalnya kita lihat, oh kalau makanannya kurang, saya mau dana makanan saya ke dia, itu boleh. Here is not possible. Yeah, because it's old taking. Not possible. Kalau di sini itu nggak mungkin yang seperti itu karena makanan kita ambil sendiri, jadi kita udah menyiapkan porsi kita sendiri. Yeah, not interesting other bowl here. Jadi di sini jangan lihat-lihat bowl orang lain gitu. Ati mahantang kabala na ati mahantang kabala na klisa miti sikha graniya. This also eating time. Very big and what call harmful should not do. And also very small. So very small is smaller than the chicken egg. Smaller than chicken egg, too small. And bigger and like the peacock egg is too big. Jadi aturan selanjutnya, makan itu tidak boleh suapannya terlalu besar. Tidak boleh terlalu kecil juga. Maksudnya terlalu kecil tuh tidak boleh lebih kecil dari telur ayam. Tidak boleh lebih besar dari telur burung merak. Anthony, you are harmful in how much? You are harmful in how much? Yeah, little bit only. So, not so small, not too small, not too big. No? Jadi suapan itu tidak terlalu besar, tapi tidak terlalu kecil juga. Jadi yang pas gitu. And also, please mandala alopa klisa metisika klenia. This harmful also. This harmful also must be the wrong, not the long one. Not like the banana. Must be wrong one. Wrong. Try the as much as possible wrong. Jadi aturan selanjutnya, suapan itu kita harus dibulatkan. Pada saat di bowl itu kita bulatkan itu. Jangan dia tuh bentuknya seperti lonjong gitu. Nggak boleh. Lonjong-lonjong masukin ke mulut itu jangan. Usahakan itu bikin bulat. Jadi bulat gitu. Pakai tangan. Kalau pakai itu susah. So because the air you use it in the bowl, and then you by hand is the best. No, if you not use the bowl, you can eat it by spoon. Never mind. On the table, many plate in the restaurant, and then you not use the bowl. Just use the restaurant plate. And then with the spoon, okay. But bowl is a hand and bowl is a match. And then I can practice the secure also. Jadi kata saya tahu, oleh karena itu pada saat makan, kalau di bowl ya, pada saat makan itu paling
paling terbaik itu kalau makan pakai tangan, karena bisa melatih sekia ini. Tapi kalau misalnya kita diundang ke restoran dan kita makannya tidak pakai bowl, kita makannya pakai piring, itu pakai sendok nggak apa-apa juga sebenarnya. Tapi kalau pakai bowl dan tangan itu yang paling bagus sebenarnya. So we also the tray. All bhikkhu must be use a hand. Bhikkhu has many rules. If we not use the hand, use a spoon. At the time, very easy to commit the apathy. Karena itu saya tahu juga selalu menyarankan agar semua bhikkhu melatih makan tuh pakai tangan, jangan pakai sendok. Karena kalau makan pakai sendok itu ada kemungkinan aturan-aturan tertentu itu bisa terlanggar. The main problem is the saliva problem. Saliva and spoon are always touching like that. If we not use the spoon, at the time saliva problem never become. Aturan yang jadi masalah itu adalah air liur ya. Jadi kalau kita pakai sendok tuh sendok pasti selalu kena air liur. Jadi bhikkhu ada aturan air liurnya itu, nggak boleh itu. Tapi kalau kita makan pakai tangan, masalah air liur ini nggak ada. So this problem is that if saliva is touching with the spoon, this spoon is released by the body, and then have to offer again. This is a bhikkhu rule, not the samanera. Jadi aturan dari bhikkhu itu kalau misalnya sendok itu sudah kena air liur dan air liur ini sudah mulai terlepas dari badan kita, maka itu makanan tuh harus di-offer ulang. Itu aturan bhikkhu, samanera nggak ada. So this spoon together with the saliva also sometimes reach to the soup cup. At the time, this soup also mixed with the saliva. At the time, we take another spoon. At the time, drop under in the air. At the time, this drop also not allowed to eat again. At the time, we call the kapiya again. At the time, not easy to eat by the spoon. Jadi kalau misalnya bhikkhu makan menggunakan sendok makan sup ya. Jadi pada saat kita ambil sup, kemudian kan ada tetesan itu. Tetesan itu ada sup yang menetes kan. Nah, sup yang menetes ini itu juga karena sudah bercampur dengan air liur. Jadi itu semacam sudah dilepas, sudah terlepas dari badan. Jadi harus di-over lagi. Jadi tidak gampang kalau makan pakai sendok itu. Seorang bhikkhu itu tidak gampang. But for samanera, no problem. Only the bhikkhu only this rule. Ya, ini aturan untuk bhikkhu. Untuk samanera tidak ada aturan ini. Because the samanera who want to ordain the higher ordination as bhikkhu have to try by hand to eat it. Tapi kalau ada samanera yang memang mau ordinasi jadi bhikkhu, maka dia harus melatih makan pakai tangan. Nearly 9 o'clock. Now you're finished. Okay, another group. Anahate kabale muadwara vivesamiti sikhagraniya. So eating by hand. At the time, hand not just reach to the lip. At the time, the mouth open. So this also not proper. So reach to the lip and then only open the mouth. No. Ya, aturan selanjutnya ini pada saat menyuap makanan ke dalam mulut itu sampai tangan ini sudah dekat ke mulut baru buka mulut. Jangan jauh-jauh udah buka, mangap gitu. Itu kurang bagus. Gitu. Ini aturannya. So he say that not yet blame the food. He opened the mouth. Jadi di cerita ini bahkan belum makanannya belum keangkat itu dia udah buka mulut gitu udah keangkat Yeah, careful, maybe fly where anta. Hati-hati ada lalat masuk kata saya dong. And also eating time by hand, so should not put the finger to inside the mouth. No. Kalau makan pakai tangan itu juga ada aturannya, tidak boleh memasukkan jari ke dalam mulut. But this one little bit anta no problem. This one. Khusus jari jempol boleh. Because this is nearest, right? Mouth.
That is no problem. Ya, masuk dikit aja, maksudnya masuk, jangan sampai masuk sampai sini. Masuk sedikit boleh. It should not be true. Like. Jangan dilempar ya, jangan dilempar ke mulutnya. Na sakavali mukhena vyari samiti sikha greniya. Eating time with the food should not speak. Nah, speak out. Pada saat makan juga tidak boleh berbicara. Ini ada aturan sekia. So this food is full or mouth. At the time should not speak. A little food, okay, can speak. Maksudnya itu pada saat mulutnya penuh dengan makanan tuh jangan ngomong. Tapi kalau sudah habis tuh boleh. If full or in the mouth full of food, at the time you can speak. Not clear. Jadi kalau mulut kita penuh dengan makanan, kita bicara juga tidak jelas ya. Jadi tunggu sampai makanan ditelan dulu baru ngomong kalau perlu ngomong. Yeah, some later might be gentleman manner. Should not do like that. Samanera itu harus jadi gentleman, jangan seperti itu kata saya. But after swallow, can speak. Like gentleman dinner like that. Some the prime minister, president dinner, you can see they eat, they also eat, they also talk, but they very politely, gently they are eating, swallow after that they talk. Okay. Jadi kata saya tahu ya seperti di tempat-tempat makan yang formal ya. Jadi mereka makan sambil bicara, tapi setelah makanan ditelan baru ngomong gitu. Kita juga seperti itu di Sekia ini. Jadi pada saat ada makanan di mulut jangan ngomong. Setelah ditelan baru ngomong. Na pedo kebakan boji samedi sikagrenia. Pedo kebak is you play the food like that. And eat like that. Play and eat. Ya, aturan selanjutnya itu makanan itu dimain-mainkan terus dimakan itu nggak boleh, seperti dilempar-lempar baru dimakan itu tidak boleh. Kabbalah with Chedagam Buji Samedi Sikaglenia should not cut the rice noodle or wheat flour noodle like that. Should not cut with the mouth. Can cut by the hand. So before eating, you cut and then you are bowl. Maybe some noodle very long, right? So Kapiya also must be clever. Using the scissor, noodle should not be long. If long, very difficult to eat. So Kapiya also must clever. Cut scissor for Bhikkhu and Samanera. So if long, at the time Bhikkhu himself or Samanera himself cut by the hand. Very easy in the bowl. Cut. So noodle is very long. If you eat at the time all long like that. At the time apati. If we bite by the mouth, there's noodle. At the time apati. Ini aturan selanjutnya ini, jadi bhikkhu itu tidak boleh makan itu menggigit makanannya ya, maksudnya dipotong dengan gigi itu nggak boleh. Misalnya seperti mie atau gorengan tepung-tepung atau kerupuk atau apa itu nggak boleh gigit pakai gigi nih, krek gitu, dipotong pakai gigi. Jadi kalau mau makan itu harus potongnya pakai tangan di bowl. Sudah dipotongin, dibuletin, masukin gitu. Jadi kalau kata saya itu tadi bukan yang mie-nya panjang terus diangkat, masukin begini itu tidak boleh ya. Jadi sudah harus dipotong pakai tangan kalau mie ya, ini khususnya mie. Kalau kita makan mie terus masukin mulut begitu terus dipotong pakai gigi itu apati, nggak boleh. So because by spoon difficult to cut, by hand very easy. Ya, karena itu kalau makan mie pakai sendok itu susah untuk motong-motongnya. Jadi kalau pakai tangan tuh gampang, motongnya pakai jari gitu. Kata saya tahu juga tadi, Kapia juga harus pinter ya. Jadi kalau ada mie yang jangan panjang-panjang, digunting gitu, supaya gampang untuk Samanera atau Bhikkhu. Gitu. Na awa ganda karagan boji samiti sikhagraniya. Awa ganda karagan means some monkey. They put some food inside the mouth. Other than this side are very very solo like that, bigger.
Such kind of eating also not allowed. Maki eating. Aturan selanjutnya itu seperti monyet ya, dibilang nggak boleh makan seperti monyet. Jadi kalau monyet makan tuh biasanya sambil menggebungkan salah satu pipi. Begini itu nggak boleh. But exception is that sometimes we eat some of the fruit like the apple. At the time a little bit can see that little bit there's bigger this side because we are biting at the time, right? At the time no problem. The exception the fruits, apple or some that what called guava like that. Some that hot at the time biting that little bit bigger this side. At the time no problem. Tapi ada pengecualiannya, biasanya pengecualiannya untuk buah ya. Misalnya pada saat makan apel kan potongannya besar, jadi pada saat kita ngunyah di sini agak nonjol dikit, itu nggak apa-apa kalau untuk apel atau misalnya buah labu atau apa gitu, itu nggak apa-apa. But here is they are well prepared, small pieces, no problem. Kalau di sini potongannya biasa sudah pas ya untuk satu gigitan ya, jadi nggak ada sampai begini-begini, nggak ada. Buddha time, bhikkhu, the whole fruit they bite like that. Tapi kalau di zaman Buddha itu mereka mungkin dananya itu nggak dipotong-potong, langsung satu biji apel gitu atau satu buah mangga gitu. Nahata nidunagam boje sami di sikha graniya. Hatha nidunagamini is some bhikkhu Buddha time, they eating time, they shaking their hand like that. They eating food. After that they shaking. At that time many food are fall down to the bowl again. Such kind of manner should not do. Like quietly eating. After that, your hand fall again to the bowl. Not like that. Jadi aturan selanjutnya ini pada saat makan, khususnya dengan tangannya, kita setelah makan itu kita tidak boleh menggoyang-goyangkan jari kita supaya makanan itu jatuh ke dalam bowl. Itu nggak boleh. Jadi kalau setelah kita makan tuh tangan turun perlahan gitu, jangan goyang-goyang gitu supaya itu jatuh tuh nggak boleh. But one exception is that sometimes inside the rice, some stone, small stone. Because Pidapata, many house they are offer, right? Many kind of rice. At the time, some Daga house they are not care the cooking time rice. At the time, stove, small stove also. At the time, you want to remove this stove. At the time, you going to take out and a little bit shaken to there. Another rubbish bin like that. At the time, okay, this is an exception. Ada pengecualian untuk aturan ini. Jadi misalkan contohnya di dalam nasi itu ada batu yang kecil ya, biasa kan ada batu juga ya. Jadi kalau misalnya batu, kita ambil batu itu, kita mau buang ke tempat sampah itu biasanya batu itu juga nempel dia, karena dia nempel dengan nasi. Jadi kita goyang-goyangkan tangan supaya batu itu jatuh itu boleh. Nasitawa karakam beda badan puji samiti. Nasitawa karakam beda badan. Nasitawa karakam puji samiti sikha. Nasitawa karakam puji samiti sikha graniya. Sikha meaning is the rice called sikha. Already cooked. No? So during the eating time, no, cannot throw this rice like that. Should not throw rice. Eating time. Throw to the rubbish bin like that. Jadi pada saat aturan selanjutnya pada saat makan itu kalau ada sampah dari makanan ya itu kita nggak boleh lempar ke tempat sampah gitu. Jadi yang baik itu ya kita taruh aja gitu. Jangan dilempar-lempar. Inside the bowl also taking and like that throw cannot. Lempar di dalam bowl pun nggak boleh gitu. But sometimes you want to throw the rubbish or banana skin and then a little bit some rice also together and then no apati. Tapi kalau misalnya buang
kulit buah pisang misalkan. Kalau ada ada makanan seperti nasi yang nempel, terus kita lempar itu boleh. Banana Buah. skin or sometimes the fish bone also throw to the, because fish bone cannot eat, right? Have to throw. And then the sunrise all together. Fish bone and then no abadi. Jadi kalau misalnya ada tulang ikan juga dilempar, kalau misalnya ada nasi yang nempel itu pun nggak apa-apa. Karena niat kita adalah bukan melempar nasinya, tapi lempar tulangnya itu. Na Jewa ni Charaga Boji Samiti Sikha Graniya. Jewa is the tongue. So this tongue reach to the outside the mouth. How to eat? I don't know how to show. This tongue reach to the outside the mouth and they eat. They are working the food. They stand outside the mouth. Aturan selanjutnya ini, jadi pada saat makan itu biasanya ada beberapa orang yang suka menjulurkan lidahnya keluar gitu. Pada saat makanan dekat itu dia lidah keluar, menyambut makanan gitu, itu nggak boleh. Jadi kalau makan tuh nggak boleh seperti itu. Sometimes no spoon maybe. And then they want the curry. And then they use the no spoon. They use the tongue. maybe I'm thinking like that. Should not do. Jadi kalau misalnya makan lauk itu dan tidak pakai sendok ya. Jadi pada saat makanan mendekat tuh dia pakai lidahnya untuk menyambut makanan itu ya, untuk mengambil itu nggak boleh. Pokoknya intinya lidah tuh nggak boleh keluar pada saat makan. Na cepu karagan boji samiti sikha graniya. Eating time, quietly eating. Cepu. How do Myanmar is a sepu. In India is a cepu. Cap. Saat makan tuh tidak boleh ada suara mengecap, cap. Nggak boleh. Suara seperti itu nggak boleh. Nah, drink the soup, shuru. Saat minum sup juga sama ya, tidak boleh ada suara menyeruput, serup gitu, itu tak boleh. Nggak ada suara pada saat makan. Hatha nilikan meaning is a lip with the tongue. Nggak boleh menjilat juga ya. Jilat tangan atau jilat bibir, nggak boleh. Yeah, some Indian I saw something like that. not the finger, the hand also like that. Di India saya tahu lihat orang-orang juga jilatin tangan gitu pada saat makan. Pata nilingan. So inside the bowl, food are very little. The other time, G. Should not do like that. A little bit. Collect food. How does that eat? Not like that. G. Not allowed. Jadi kalau misalnya makanan di dalam bowl, di dalam mangkok tuh sudah sedikit ya. Jadi pada saat makan tuh nggak boleh garu-garu gitu. Saya seolah-olah seperti kurang makan gitu kan. Kalau mau tuh pelan-pelan itu boleh, kalau pelan-pelan. Jadi jangan seperti ini gitu. So yogi also gently collect the food. Not like that G by the spoon. This is not allowed. Maybe. Jadi kalau misalnya mereka yang makan pakai sendok tuh kan ada suaranya serot gitu ya, suara menggaru itu jangan. Sampai ada suara menggaru jangan. Tapi pelan-pelan itu nggak ada suara itu boleh. Because he has a lot of food. Tamasari a lot of food, right? So no problem. Because at the Buddha time, food are very rare, I think. They are not yet enough. And then they want to eat more. So they make like that. Jadi kata saya tahu di Taman Sari ini kan makanan cukup lah ya, cukup banyak dan bisa makan sebanyak mungkin yang kita perlukan. Tapi kalau di zaman Buddha itu mereka mengumpulkan makanan tuh mungkin kurang. Jadi serpian-serpian makanan itu pun mereka butuh untuk makan. Jadi mereka garu-garu gitu sampai terkumpul gitu.
Na Otta Nilingam Boji Samedi Sikhagreniya. Otta is a lip. No? Outside lip by the tongue. Should not be touched. Like this tongue go out at the time they touching the lip. Understand how to eat? Yes. Jadi aturan selanjutnya ini, lidah ini tidak boleh keluar menyentuh bibir. Jadi mungkin menjilat bibir itu nggak boleh. Bukan cuma menjilat ya, keluar terus disentuh itu nggak boleh. Pada saat makan ya ini, pada saat makan. Inside the lip no problem, no apati. Inside the lip. Kalau di dalam mulut, di dalam bibir nggak apa-apa. Begini. Because inside the lip nobody see. Karena kalau di dalam mulut itu tidak kelihatan, tapi kalau keluar itu lidah keluar itu kelihatan. Na sami sena paniya thanakan pedege sami ti sikhagreniya amisa. Na sami sena hatena paniya thanakan na pedege sami ti sikhagreniya. Amisa meaning also food. Amisa and food are same. So your hand is with the food. And then you should not hold the drinking water cup. So the cup you already offer, even though already offer the paniya, the drinking water cup, hot water or cool water. But your hand is dirty. You should not touch by the dirty hand. You should wash first. If you want to hold all this hand is always clean. We have two hands, right? One hand only we eat. Now this hand is the not eating one. This hand can touch roll other cup like that. By this hand is a dirty because with the food, because we are eating by this hand, right? So should not hold by this hand. Hold by this another hand. Di aturan selanjutnya, kita tidak boleh menerima tempat minum atau tempat makan itu pakai tangan yang kotor ya. Jadi misalnya kita kan makan pakai tangan kanan. Kalau ada kapia datang dia tawar offer minuman lagi, jangan pakai tangan kotor ini kita terima, tapi pakailah dicuci dulu terus baru kita terima boleh, atau pakai tangan kiri itu boleh. Tangan kiri kan nggak kotor ya, asal nggak kotor itu boleh. Kita terima pakai tangan kiri. Jangan terima pakai tangan yang kotor. Nadati Daga Badado na Andagri Chati Samiti Sikhagreniya. So in the village, washing time careful, washing the bowl. So this washing the bowl at the time, this water and rice together, mixing together, should not throw in the village. So at the time in the village, the best way is not throw to transfer to the bucket, rice and water to the bucket. At that time you wash again. At that time no rice inside the bowl. At that time can throw it. Jadi ini aturan selanjutnya ini kalau sedang makan di luar ya, di pemukiman warga, setelah selesai makan kan cuci patanya. Cuci patah itu kan pakai air dan ada airnya ini kan bercampur dengan nasi. Kan tadinya kan ada nasi ya. Nasi itu tercampur itu kita nggak boleh langsung tuang ke itu. Tapi aturannya ini kita harus tuang dulu ke ember, ke satu wadah dulu. Baru nanti itu setelah kita cuci lagi kan nggak ada nasi lagi. Nah kalau nggak ada nasi lagi ini buang ke tanah boleh. Tapi kalau selama masih ada nasi, ada makanan kotoran bukan kotoran, sisa makanan itu kita nggak boleh buang langsung ke tanah gitu. So because Buddha time, bhikkhu or samnera, they go enter the village and they eat in the village also. They not go back the monastery before eating. So after eating only they go back the monastery. At the time in the village as their dining hall. By that dining hall. So at the time sometimes have to wash the bowl inside the village. And then I have to be careful. But Dhammasari is not the village, no problem. Jadi kata saya tahu di zaman Buddha itu para bhikkhu itu kalau makan pendapata itu mereka makannya di desa juga. Jadi di sana itu ada aula makan disiapkan di desa juga. Jadi mereka pindah patah terus makan di sana. Setelah itu mereka cuci patahnya, cuci bowlnya baru pulang ke wihara.
Jadi pada saat selesai makan tuh mereka cucinya di sana itu harus hati-hati. Jadi pada saat ada sisa makanan itu nggak boleh langsung dituang ke tanah. So far, until now, 56 rules are finished. Sampai di sini itu berarti sudah ada 56 aturan yang sudah dijelaskan oleh Sayadaw. 26 rules are sarupa, good-looking rule. 26 aturan itu adalah sarupa, yaitu aturan untuk supaya terlihat apik ya. Another 30. 30 is a Vedapata, receiving and eating. Bab selanjutnya ada 30, yaitu mengenai pindapata dan cara makan. So tomorrow I will exam or something like that. No? Please read again. Besok saya akan tanya para samanera, jadi dibaca lagi ya aturannya. And also tomorrow I will continue the remaining part. Besok juga saya akan menjelaskan sekia yang lain lanjutannya. Remaining part is Dhammato time. Dhamma giving time. Dhammato. Jadi yang sisanya bab selanjutnya adalah mengenai cara memberikan dhamma ya, dhammato. Bukan cara sih. Okay. Tentang dhammato. And also tomorrow morning also we have Dhammato. Tomorrow morning, Saturday, Abhidhammato, online Dhammato. No? So please come to the Salji Kuti before 8. Besok pagi sebelum jam 8 ada dhammato tentang Abhidhamma ya, saya. Abhidhamma, ada kelas Abhidhamma di Kuti Sayadawji jam 8 pagi ya. Jadi sebelum jam 8 pagi semuanya kumpul di atas. Abhidhamma with the Chinese and Indonesian translation. Jadi kelas Abhidhamma dengan yang translate ada bahasa Cina dan bahasa Indonesia. Okay, now share a minute together. Ittavata jami samberam punya samberam sambe dewa numodantu sabba sampadi sediya. Ittavata jami samberam punya samberam sabbe uda numodantu sabba sampadi sediya. Ittavata jami samberam punya samberam sabbe satta numodantu sabba sampadi sediya. Idame nyatina hotu sukita hontu nyataya. Idame nyatina hotu sukita hontu. Idame nyatina hotu sukita hontu nyataya. Idame punya asawakaya wa hotu. Idame punya nibbana sapacaya hotu. Mama punya bagan sabasatana bajemi. Te sabbe me sama punya bagan labandu.